Selamat malam Bapak Ibu Asesor LSPMKN. Selamat malam Mbak Vira yang cantik, sehat selalu ya. Iya, Selamat Bu. malam semuanya. Selamat malam. Kira Mbak Nurul. Sugeng Dalu, Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwi, Bu Nurul. Bu Nurul. Waalaikumsalam. Sugeng Dalu, Budiana. Dari Mbak Diana. halo. Ketemu kita di Lama nggak ketemu ya. Iya. Allah. Lama gak ketemu, sama-sama Semarang. Sama-sama Semarang ini lama nggak ketemu Bu loh. Nurul. Kita Mbak Nurul, aduh ini. Iya, padahal yo sama-sama Semarang loh. Iya. Iki Pak Ali oh, berdua gitu loh, Pak Ali dan Umi. Itu namanya belahan jiwa. Iya. Antek berdua gitu loh. Mesti itu pempet-pempetan itu Pak Ali sama Bu Bumi itu. Iku rebutan iku loh. Coba di on cam kan saya mau lihat tempet-tempetan nih. Ini ada Prof. Roy juga ya. Prof. Roy selamat malam. Bapak Ibu untuk silaturahmi boleh on cam ya. Ya, Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Nurul, Bu Mbak Prof. Uwi, Bu Tataya. Mbak Vira, Waalaikumsalam. ya, Bapak Ibu semua. Sehat-sehat Sehat ya? Bu Tata. Ketemunya di Zoom. Iya, Satu ketemu. kota sama Bu Nurul jarang loh ketemu. Lah iya. Kita sama-sama Malang ya Bu ya. Ya nggih. Sehat ya Bu Nurul. Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat semua nggih. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya Allah, ini sudah ada yang dari Sidoarjo, dari timur ini, dari Sidoarjo, dari timur, Surabaya, Malang, terus ada Malang ya, Malang sudah ada, terus ada dari Jawa Tengah, Semarang, nggih. Kendal, terus Pak Delta iki lho. ada dari Bogor. Ini Pak Hari Muharam. Selamat malam Pak Hari. Malam, Assalamualaikum Bu Nurul dan Bapak Ibu semua. Salam kenal. Bogor siap. Ada dari Jakarta ini Pak Leni. Pak Leni mana ini? Jakarta Pak Leni. Ya, assalamualaikum. Salam Sehat Bu Nurul. Wajahnya mana Pak? On Pak. Sudah buka jilbab. Mesti pakai daster itu. Iya betul. Jangan-jangan daster dijaketi itu tanda-tanda itu. Tanda apa Bu Nurul? Tanda apa? Tanda-tanda itu pasti itu. Ada dari Semarangnya banyak ini. Ada Mas Delta, Sugeng Dalu, Mas Delta. Dalu, Bu Nurul, dalu teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, ada Mbak Desti. Ya kan? Ini ada Pak Ali. Oh, cuma ini apa tulisannya aja Ali dan Umi, tapi ternyata kok single, Bu. Ini ternyata Enggak ada Bumi di sebelahnya. seperti tidak saya bayangkan yang tadinya pet-petan kok enggak. Lagi loh Mbak Umi. Loh, jam segini kok ngesumnya sudah di tempat tidur lah, bahaya ini ya. Lagi loh. Ganti background. Sugeng Dalu, Bapak Ibu sekalian. Putri, Sugeng Dalu. Ya ampun Putri, Sugeng Dalu Ibu. Bu Bu. Rektor, Sugeng Dalu Bu. Sugeng Dalu, Bu Nurul. Ini Lama kelihatannya nggak ketemu kok dah, Bu. backgroundnya ada di kereta apa di... Oh, sebentar. Oh iya, baru di kereta Ibu. Dari Jakarta mau ke Sumatera. Ya Allah. Ini berarti saya belum merubah
Nurul. Enggak Ini apa-apa, gimana? Bu. Kelihatan Bentar, kalau masih Bu. di jalan. Udah. Nah, ini sudah terus. Nah, sampun Bu, sudah leres. Ah, sudah, Bu. Oke. Sampun. Ini yang Malang ini belum saya Bagaimana kabarnya sapa Bu ini. Nurul? Sugeng dalu, Lois. Ibu. Sugeng dalu. Ya Allah, ini kelompok Semarang ini. Yang Semarang ini ada Pak Edi juga masih. Yang Semarang itu kelompok Bu Wis, Pak Ali, Bu Umi, terus Bu Diana, Mbak Desti, rodok ngalor titik Kendal, Mas Delta ya. Bu Lia yang belum hadir ya, Bu Lia. Oh, belum wonten Bu Lia. Ada yang dari Malang ini, ada Pak Iwan, ada Bu Nining, Sugeng dalu Bu, ada Mbak Siona, ada, oh yang dari jauh ini Prof Roy ini dari Kupang ini. Selamat malam, Budir. Aduh, selamat Ya, malam. selamat malam. Ini Mbak Selo, Kak Selo mana? Buka on cam nih dari Jakarta ini. Mohon maaf ini sedang gelap-gelapan, lagi banyak laron di rumah. Gitu. Maaf ya. Berarti hujan pertama ya? Iya, hujan banget ini dari tadi. Iya. Sudah mulai agak ini ya, agak hujannya mulai agak sudah merata ya. Masuk Iya, ber. paling nggak jadi. Bu Nurul udah masuk bulan ber tuh Iya. air. Ini berarti tanahnya panas, ini laronnya pada naik ini. Masih pertama kali ini ya, pertama kali hujan ya. Siap mendengar dan menunggu arahan. Kita aslinya itu kangen ini, aslinya itu kangen. Pengen silaturahmi bareng kayak gitu. Yang Malang ini ada Pak Mas Aldi, Mas Iwan, ada Mbak Susanti, Mbak Bunine, Mbak Siona, Malang dari MKN juga ya. Sidoarjo ini ada Pak Rahmat dengan Pak Aswin. Oh, Surabaya ya Pak Aswin ya. Nggih, Selamat Bu. malam Pak Aswin. Assalamualaikum, selamat malam Bu Nurul, Ada teman-teman Mas semuanya. Yudi sama Mas Yura ini. Selamat malam. Siap, Bu. Ada double Y ini konten kreator kita itu. Double Y ini. Yudi Yura. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam Salam semuanya. Mas Gabriel sudah masuk? Ampun, Bu. Oh Mungkin iya. mau bisa dimulai terlebih dahulu. Boleh. Dari Sumatera Pak Toye belum masuk ya? Dari Medan. Mungkin apa kabarnya Medan ada ini ya? Ada banjir ya? Tadi sudah ditelepon Pak Toye, belum ya? Nanti habis ini nanti rekaman Zoom-nya bisa di-share ya Mas Gabriel ya. Oke, ya udah, Mas Gabriel silahkan. Bapak Ibu ini kayaknya perlu nanti ngopi darat Mas Gab, diagendakan ya Bu Tata. Silakan. Oke, silahkan. Tim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Asesor LSP Marketing Ye, Kreatif selamat Nasional. malam. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmatnya kita dapat berkumpul pada Zoom meeting pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul selaku Direktur LSP Marketing Kreatif Nasional yang sudah menyempatkan hadir pada Zoom meeting pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Maranata selaku Manajer Operasional LSP Marketing Kreatif Nasional yang sudah menyempatkan hadir pada Zoom meeting pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Mas Gabriel selaku Manajer Sertifikasi yang sudah menyempatkan hadir pada Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Asesor LSP MKN Kreatif Nasional yang sudah menyempatkan hadir pada Zoom meeting pada malam hari ini. Baik yang sudah
yang seperti yang sudah disampaikan pada grup WhatsApp oleh manajer sertifikasi kami, agenda dalam Zoom meeting pada malam hari ini yakni silaturahim, pembuatan akun asesor di sistem NAS, dan role play sertifikasi jarak jauh yang akan dipandu oleh Mas Adel. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Nurul selaku Direktur LSP Marketing Kreatif Nasional untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada Bapak Ibu Asesor LSP Marketing Kreatif Nasional. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak Vira yang pada malam hari ini ceria banget ya, kita ketemu dengan sahabat-sahabat dari asesor. Ini saya juga apresiasi Bu Tata selaku Dewan Pengarah, selaku juga manajer operasional, dan seluruh struktur yang ada di Marketing Kreatif Nasional. Ada Prof. Wis, ada Ibu Tri sebagai mutu, kemudian komite skema, Wakil Direktur yang terhormat Pak Ali, kemudian dari manajer sertifikasi Mas Gep. Alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kepanggih lagi ya, ketemu lagi. Meskipun telah agak lama jeda waktu kita, yang Putri juga matur nuwun banget menyempatkan meskipun ada di perjalanan agak goyang-goyang dikit. Sami-sami Bu, diingatkan sama Bu Ois tadi. Ya Allah, rasanya seneng banget ya. Akhirnya pada malam hari ini kemudahan kita peroleh, yaitu berkat dukungan doa dari semua sahabat-sahabat yang ada di sini, semua teman-teman yang ada di sini, sehingga SK online atau SK sertifikasi jarak jauh, SK SJJ ini keluar. Tanpa dukungan dari semua pihak ini, saya tidak akan mungkin mencapainya. Saya tidak akan mungkin bisa berdiri untuk hadir, untuk bisa melanjutkan cita-cita daripada LSP Marketing Kreatif Nasional ini. Ini merupakan satu apresiasi buat seluruh tim panitia, tim internal, Bu Tata, dan segala tim yang ada, Tetek Bengek tim dapurnya, kemudian juga kekuatan ada di Dewan Pengarah, kekuatan ada di struktur organisasi kita, dan didukung support full dari seluruh asesor. BNSP melihat bahwa keberadaan LSP Marketing ini sangat kuat karena dari sisi SDM atau kekuatan kita sangat kuat. Dengan 75 asesor ini merupakan satu apresiasi dari BNSP, sehingga tanpa bicara banyak, tanpa sesuatu halangan yang berarti, SK SJJ ini yang baru pertama kali dibuka ini LSP MKN mungkin urutan ke-7 mungkin ya, setelah dari bulan Juni yang lalu itu dibuka, kita bulan Agustus sudah bisa SK SJJ ini kita dapat. Dan alhamdulillahnya kemarin kita itu mengajukan 1, karena memang 1 ini berdasarkan permintaan dari satukelas.com, kita ngotot di situ. Ternyata dari pihak BNSP memberikan penawaran, kenapa cuma 1 gitu. Lah kita belum siap yang lainnya. Apakah bisa? Ya bisa gitu. Terus akhirnya alhamdulillahnya 5 skema ini kita dapatkan, alhamdulillahnya. Saya sungguh sangat bersyukur kepada semua tim. Ini kita sudah punya asesor dari mulai ujung timur, dari Kupang NTT, merapat lagi ke Banyuwangi, merapat lagi ke Jember, Bu Desi dan timnya. Kemudian juga ada di Madura, juga ada.
Kemudian Surabaya, Sidoarjo, Malang, kemudian Ponorogo, Madiun, Solo, Jawa Tengah, Semarang, Jogja, kemudian Bogor, Jakarta, Bandung, Sumatera. Alhamdulillah, kita sudah punya TUK di beberapa provinsi itu. Mohon maaf, Bu Nurul. Ya, saya lanjutkan lagi. Dengan kekuatan itu merupakan satu investasi SDM yang luar biasa, merupakan satu aset SDM yang luar biasa, dan alhamdulillahnya di sini saya perkenalkan Po Ati, Bu Leni, mewakili dari satukelas.com. Tanpa dorongan dari satukelas.com ini rasanya untuk mencapai SJJ ini kayaknya dengan ketatnya peraturan yang ada di BNSP itu rasanya kita itu sudah mau putus asa gitu. Sedemikian persyaratan banyak seperti itu. Tapi dengan kegigihan dari satukelas.com mendorong kita untuk terus maju. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada semua pihak tanpa kecuali yang mendukung, support yang luar biasa sampai dengan terjadinya kita mendapatkan sertifikasi jarak jauh ini dengan 5 skema. Itu. Kemudian untuk update-nya bahwa kita juga langsung setelah lisensi turun ini kita langsung PRL. Pengembangan ruang lingkup. Kita milih hanya 2. Kenapa kita pilih 2? Kok enggak 8, kok enggak 10, kok enggak 20 seperti di tetangga sebelah ya. Jadi karena kebutuhan pasar kita itu dengan mengajukan 2, kita tanpa melalui full assessment, tanpa melalui satu proses yang ribet ya. Jadi begitu kita mengajukan 2, nanti itu langsung witness atau langsung pleno begitu. Dan alhamdulillahnya kita di skema konten kreator ini kita sudah mendapatkan verifikasi skema dan skema layanan yaitu di service excellent itu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti itu menjadi bagian dari kita selain menjadi asesor, itu kita menjadi TUK, menjadi tempat uji kompetensi, menjadi bagian atau perwakilan LSP ada di daerah-daerah itu. Silahkan, skema ini kita jual ya istilahnya secara bisnis ini dijual yang nantinya ini setiap TUK ini akan mendapatkan profit sharing seperti itu. Ini mungkin nanti perlu kita sosialisasi skema kita itu apa saja sih seperti itu. Dan yang menjadi satu titik uniknya dari LSP MKN di pelatihan dari sisi yang lain yaitu di program pelatihan ini kita program pelatihan yang berkelanjutan. Jadi istilahnya itu kita itu semi konsultan begitu. Inilah kalau kita berbasis sertifikasi, hanya berbasis knowledge, AI sudah banyak. Kalau kita hanya berbasis knowledge saja, ChatGPT-nya udah lengkap gitu. Terus kemudian ngapain orang berbondong-bondong untuk milih LSP marketing? Kalau mungkin nanti engagement itulah yang menjadi keunikan kita. Nanti silahkan Bapak Ibu ini ketika menjadi TUK meng-hiring lembaga pelatihan atau meng-hiring lembaga diklat. Disinilah lembaga diklat ini yang berperan sangat penting. Ketika itu ambil skema marketing, bagaimana pada saat pelatihan mengharuskan peserta ini bisa berjualan. Bagaimana ketika itu skemanya marketing konvensional, Bapak Ibu instruktur menjadi pendamping, menjadi mentor bagi peserta-peserta untuk di taraf penjualan. Inilah LSP menjadi garda terdepan
untuk memvalidasi standar itu. Silahkan di-create nanti mau bikin pelatihan yang bagaimana silahkan. Nanti tinggal kita kerjasama dengan lembaga diklat profesi, bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja. Di sini Bapak Ibu berperan sebagai asesor yang akan memvalidasi daripada standar itu. Tentunya dari tim keseluruhan untuk standarisasi 8 skema ini nanti kita godong. Mungkin yang sekarang ini masih sangat basic banget. Oleh karena itu, untuk kegiatan yang akan datang, yang pada malam hari ini pertama acara silaturahmi ya, setelah sekian purnama kita tidak bertemu, kita bersilaturahmi dengan adanya SJJ ini, kemudian nanti akan kita agendakan untuk upgrade asesor. Nanti Mas Gebril itu akan mapping. Ini asesor untuk yang marketing konvensional. Ini untuk asesor yang untuk service excellent. Asesor di konten kreator. Asesor untuk supervisor digital marketing. Kemudian untuk juga digital marketingnya. Mas Gebril nanti akan memapping berdasarkan skema-skema itu. Membuatkan kelompok-kelompok kerja. Kemudian pertanyaannya, apakah boleh nanti antar kelompok kerja ini saling menyeberang? Boleh, tentunya boleh. Tapi di mana nanti untuk home base-nya di masing-masing kelompok kerja ini nanti yang akan menjadi utama bagi Bapak Ibu. Kemudian setelah itu nanti akan ada namanya teknis untuk teknis di skema-skema yang lain. Kami dari lembaga sertifikasi nanti akan memfasilitasi Bapak Ibu nanti passion-nya itu ada di mana. Sehingga ketika ada permintaan asesmen baik secara konvensional maupun secara online, kita punya database untuk mapping Bapak Ibu semua. Di mana pada malam hari ini Mas Adel, karena memang secara online kita itu ada sistem sendiri begitu. Jadi mekanisme untuk sertifikasi jarak jauh nanti ada mekanismenya sendiri, nanti yang akan dijelaskan oleh Mas Adel. Tentunya setelah ini nanti akunnya Bapak Ibu ini nanti akan di-saving itu di database. Kami mempunyai sistem jarak jauh ini kami bekerja sama dengan vendor. Begitu. Jadi memang untuk sistem ini BNSP itu sudah punya standar. Ketika LSP itu belum punya experience untuk nata, blueprint-nya begitu, kita mungkin agak kesulitan. Tapi dengan kita kerjasama dengan vendor itu, di mana server dari vendor itu sangat kuat, karena kemarin pada saat verifikasi itu yang menjadi kendala itu adalah server daripada vendor itu. Ternyata setelah dicek oleh BNSP, server itu sudah memenuhi persyaratan untuk kita gunakan. Dan alhamdulillahnya di dalam SK itu kita tidak kesulitan. Tinggal nanti bagaimana penyesuaian untuk masing-masing asesor ini untuk secara sertifikasi jarak jauh. Kalau nanti kira-kira seperti seusia saya ini ya, ketika dijelaskan sertifikasi jarak jauh by online itu, saya itu enggak mudeng-mudeng gitu. Jadi saya lebih baik datang ke Mas Gebril ke kantor, bawa laptop 2, Mas ayo peer to peer. Setelah ini nih sing tak pencet. Setelah ini untuk form IA-nya mana ini yang saya ini kan submit-nya ada di mana? Itu nanti saya akan lebih luasa ketika ketemu secara offline. Jadi monggo Bapak Ibu ketika nanti sebelum penugasan, ketika kita ada kendala masalah operasional di sertifikasi jarak jauh ini, asesmen jarak jauh ini, monggo kepanggian secara offline dengan tim kami seperti itu. Itu mungkin sebagai pengantar, biasanya pengantar itu kan setengah lembar gitu ya. Pengantar setengah lembar kan biasanya ada buku-buku ini. Loh ini saya kok berlembar-lembar. Jadi saya mohon maaf karena mungkin saya itu gembira ketemu karena udah lama banget enggak ketemu ya.
Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melaksanakan apa yang diharapkan dari satukelas.com kemarin, sehingga target kita setiap bulan ini akan tercukupi dengan keberadaan dari SDM kita, keberadaan dari asesor kita. Tentunya standar dari masing-masing asesor ini yang akan kita upgrade-kan nanti secara berkelanjutan begitu. Untuk itu, terima kasih atas kesempatan Mbak Vira, atas kesempatan semua tim. Setelah ini diharapkan nanti ada anjang sana secara Zoom berkala begitu ya. Jadi pelatihan ini tidak sekedar sehari 2 hari selesai begitu. Nanti pasti ada kendala, kita komunikasikan terus. Itu mungkin Bapak Ibu, saya mohon maaf ketika Bapak Ibu belum bisa bekerja karena menunggu SJJ ini. Dan insya Allah ya setelah ini Bapak Ibu nanti akan ada komitmen dengan kami seminggu berapa kali bisanya seperti itu. Baik, Mbak Vira, itu mungkin pengantar dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Vira. Terima kasih Mbak Vira. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurul atas namanya selaku Direktur LSP Marketing Kreatif Nasional. Selanjutnya silakan kepada Ibu Maranata selaku Manajer Operasional LSP Marketing Kreatif Nasional untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada Bapak Ibu Asesor LSP Kreatif Nasional. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat Yang terhormat malam. Bu Nurul, matur nuwun. Capaian kita bersama, matur nuwun tadi arahannya juga. Ini saya nggak mau ngomong apa-apa sebenarnya, cuma mau nyapa Bapak Ibu ini. Yang penting selalu sehat semua, semangat Bapak Ibu. Luar biasa tim dari LSPMKN yang dipimpin Bu Nurul, ada Mas Gap, Mbak Vira, ada Mas Adel juga. Semuanya juga Bapak Ibu dari tim asesor sudah berkenan bergabung dengan kita ya Bu Nurul ya, dengan kita semuanya bekerja sama. Monggo nanti kita silaturahmi Bapak Ibu, monggo disampaikan apapun, karena ini juga momen yang tadi disampaikan Bu Nurul juga jarang gitu ya, dan ini yang pertama adalah mengucap syukur yang luar biasa, karunia berkat Tuhan yang melimpah ya dalam hidup kita, dan tentunya di LSPMKN dengan prosesnya SJJ tadi ya, mendapat SK SJJ dengan perjuangan. Saya dapat cerita dari Pak Kuku sih ya Bu, prosesnya waktu itu ya. Dan nanti itu PRL juga semoga dilancarkan semuanya. Proses hari ini juga berjalan dengan baik. Nantinya saya juga harus banyak belajar juga ya terkait aplikasi SJJ ini ya Bu. Ya meskipun sudah biasa mungkin kalau Bapak Ibu yang di kampus, tapi kan ini juga baru SJJ ini, dan membuka peluang untuk banyak ke jaringan Bapak Ibu juga. Mohon supportnya nanti sehingga kita bisa menjangkau lebih banyak lagi adik-adik kita, mungkin mahasiswa atau anak-anak siswa yang ingin untuk mempunyai kompetensi. Kami juga ucapkan terima kasih untuk satukelas.com. Di sini ada Bu, siapa tadi, Bu Leni nggih. Ya kita pernah ketemu nggih, Bu ya, betul ya? Iya betul, Pak Yang di Leni. Jakarta itu. Iya Bu Tata, Bu, salam. nyapa Bu Tata. Kangen saya sampai lama Kangen nggak kita lihat ya. wajahnya. Nggih, Waktu untuk itu peluangnya yang pionir ini ya dari satukelas.com, luar biasa kesempatannya. Salam buat Bapak. Sinten Bu, Pak? Aduh, Pak sampai lupa. Sundoro, Pak Sundoro. Pak Sundoro. Pak Terus Sundoro dan Pak Fai. Pak Fai, nggih. Mungkin kedepannya ini akan banyak
tempat-tempat baru ya, link-link baru yang nanti bisa bergabung dengan LSP MKN ke depannya, sehingga kita tadi seperti sampaikan dulu dari ujung barat sampai ujung timur terkonek semuanya. Itu saja mungkin dari saya, Bapak Ibu tetap support, kita tetap kompak, tetap solid, apapun monggo nanti bisa disampaikan eh, ke Bu Nurul, ke saya, siapapun nanti tim operasional nggih buat terkait itu nanti. Itu saja dari saya, Bu Nurul. Tadi langsung didapuk, jadi singkat saja, biar tidak lama-lama Bapak Ibu ya. Biar segera istirahat. Matur nuwun, saya kembalikan, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Maranatha selaku Manajer Operasional LSP Marketing Kreatif Nasional. Selanjutnya silakan kepada Mas Debil selaku Manajer Sertifikasi LSP Marketing Kreatif Nasional untuk menyampaikan sepatah dua katanya kepada Bapak Ibu Asesor. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Fira. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu asesor yang saya hormati, saya sayangi semuanya. Sehat-sehat nggih? Mas sehat Mas Gabriel. Puji Tuhan. Sehat nggih Pak Edi? Nggih, mungkin Alhamdulillah. ini Bu, ada yang kelupaan nih, ada Bu Uci dari Purwokerto. Kemarin ini emang baru join. Nggih, Uci dari ya, Unsur. yang di Unsut ya. Nggih. Garage digital ya, digital garage ya. Kombas digital, Ibu. Apa? Kombas Oh ya, digital. Kombas ya Kombas digital. Pak Nggih. Joni nggak masuk ya. Ini Pak ada Joni. bisnis digital Semarang juga, ada Pak Faris ini. Nggih. Ada Nggih, Pak Edi dari Semarang. betul. Jadi puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, dengan semakin banyaknya channel P4S, semakin banyak terbentuknya TUK, maaf, semakin banyak channelnya MKM ya, semakin banyak asesor yang bergabung di kami. Semoga diharapkan nanti juga Bapak Ibu selaku asesor mampu membantu LSP ya. Selain Bapak Ibu menunggu pekerjaan dari kami, Bapak Ibu menunggu penugasan dari kami, Bapak Ibu juga kami harapkan mampu untuk istilahnya memasarkan juga produk-produk skema-skema dari LSP sehingga nanti pekerjaannya itu semakin banyak lagi. Jadi bukan hanya LSP yang berjuang untuk memasarkan, tapi Bapak Ibu kami juga harap mampu membantu kami untuk memasarkan skema-skema yang ada di LSP kami. Mungkin itu salah satu pesan saya. Lalu di sini juga tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu dari Bu Nurul, puji Tuhan setelah melewati proses yang lumayan panjang dan drama-dramanya, akhirnya untuk sertifikasi jarak jauh sudah di ACC BNSP. Nah, sebagai bentuk persiapan dari LSP MKN dalam melaksanakan SDG ini, sebelum banyaknya proyek-proyek yang masuk, maka dari itu kita mengawali dari pembuatan akun asesor, lalu pembekalan asesor nanti tentang sistemnya. Gimana sih cara nguji online tuh prosesnya itu seperti apa, lalu untuk form-formnya ya, mungkin dari Bapak Ibu di sini ada beberapa Bapak Ibu yang sudah ditugaskan untuk menguji secara offline. Nah, itu nanti sebenarnya formnya tuh sama sama kayak DPT, ada CLO, ada TPD, tugas praktik demonstrasi itu sama. Nah, tapi bedanya ini dalam bentuk digital atau dalam bentuk form online. Nah, cara pengisiannya itu bagaimana, cara pendaftarnya bagaimana, nanti akan dijelaskan oleh Mas Adel selaku penanggung jawab untuk sertifikasi jarak jauhnya. Nah, untuk malam ini nanti Bapak Ibu cukup menyimak ya, untuk menyimak cara pendaftarannya bagaimana. Lalu besok atau kalau mau mendaftarkan sekarang monggo ya, langsung mendaftarkan akunnya saya persilakan. Nanti setelah mendaftarkan akunnya, mohon Bapak Ibu bisa konfirmasi di grup ya, bisa absen. Mas saya sudah daftar, Mas saya sudah selesai nih daftarnya. Atau mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mengalami kesulitan untuk mendaftar, bisa menjapri Mas Adel atau saya atau Mbak Vira untuk pertanyaan-pertanyaan atau kesulitannya. Kurang lebih seperti itu saja. Itu yang pertama. Lalu Bapak Ibu, yang kedua, mungkin ini juga
saya kasih kisi-kisi saja ya Bapak Ibu. Dalam waktu dekat ini dari LSP kebetulan dari salah satu TUK P4S mendapatkan ada semacam bantuan dari pemerintah atau BPVP Sidoarjo. Nah, itu nanti ada semacam apa Bu namanya ya Bu ya? Semacam ini ya, beasiswa atau bantuan gitu ya, Subsidi. ya subsidi, ada subsidi, karena itu menyangkut subsidi pelatihan ya, sertifikasi, Heeh. betul pelatihan dan sertifikasi. Nah nanti itu harganya ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu yang berminat nih, misalnya Bapak Ibu yang dari kampus, nah itu bisa memasarkan, atau yang Bapak Ibu dari perusahaan, nah itu bisa membantu memasarkan. Nah itu harganya jauh dari jauh lebih sangat-sangat jauh lebih murah dari harga sertifikasi yang tercantum di kompro kami ataupun dari harga TUK yang sudah kami tawarkan. Nah itu nanti mungkin, saya juga memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu mungkin yang dari dosen bisa memasarkan, menawarkan ke prodinya. Nah, itu nanti akan ada kuotanya tersendiri. Nah, nanti mungkin untuk info itu akan diadakan Zoom meeting tersendiri ya bagi Bapak Ibu yang berminat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, seperti yang sempat disenggol Bu Nurul tadi di awal, jadi nanti sebagai salah satu bentuk pengikat hubungan antara LSP dan asesor, nanti kita akan mengadakan semacam membentuk kelompok kerja. Istilahnya ada kelompok kerja per skemanya. Misalnya nih, di sini kan ada Mas Yura, ada Mas Yudi juga. Nah, itu ternyata Mas Yura dan Mas Yudi ini keahliannya itu di konten kreator, di skema konten kreator. Maka dari itu, nanti dari LSP akan meminta bantuan Mas Yura atau Mas Yudi untuk membuat sebuah mungkin modul pelatihan atau semacam program pelatihan di mana nanti program ini dan modul ini akan dibantu untuk sebagai mohon izin sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi nanti Bapak Ibu asesor ini selain menguji, dapat berkesempatan menjadi narasumber. Nah, pastinya kan nanti banyak TUK nih atau LPK yang kerja sama MKN. Itu contohnya kami sudah ada 2 LPK ya di Surabaya, itu sudah menanyakan, Mas, ini gimana nih soal narasumbernya? Apakah ada nih? Nah, itu mungkin nanti kami bisa menyalurkan Bapak Ibu asesor yang bertanggung jawab kayak Mas Yura, Mas Yudi kan keahliannya di konten kreator nih. Nah, itu kami bisa menyalurkan ke mereka-mereka ini yang membutuhkan narasumber seperti itu. Jadi selain Bapak Ibu menguji, LSP juga akan membantu Bapak Ibu sebagai narasumber atau trainer dari skema keahlian Bapak Ibu masing-masing. Nah, itu nanti akan coba saya petakan, lalu mungkin nanti Bapak Ibu saya beri kesempatan, saya beri buka semacam spreadsheet gitu ya, saya bikin spreadsheet. Nanti Bapak Ibu misalnya kalau minatnya di pemasaran digital kah, atau mungkin di konten kreator atau service excellent, monggo. Jadi Bapak Ibu bisa memilih kalau misalnya Bapak Ibu minat menjadi trainer atau narasumber yang akan kami salurkan ke TUK atau LPK yang sudah bekerja sama dengan kami. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selama ini sih mungkin yang sudah berpengalaman sebagai pemateri kita sekaligus asesor kan ada Mas Yura, Mas Yudi, terus Pak Faris juga sempat ya. Terus ada siapa lagi ya yang sudah sempat jadi pemateri kita. Mungkin itu sih, ada Mas Aldi juga sudah pernah ya. Nah, itu ya. Ya, mungkin daripada Bapak Ibu cuma menguji saja kan, mungkin Bapak Ibu kenapa nggak jadi narasumber sekalian kan kayak gitu. Jadi kan pemasukan juga, income-nya juga lebih banyak. Kurang lebih seperti itu sih tujuannya. Ya, jadi nanti segera saya petakan, segera saya buat kelompok kerjanya. Nanti saya beri kesempatan buat Bapak Ibu, saya buatkan spreadsheet-nya. Bapak Ibu bisa memilih ya. Kalau misalnya memang minat ya, bisa menempatkan Bapak Ibu misalnya ada di senior konsultan. Nah, itu yang pasti kalau Bapak Ibu memilih di keahlian tersebut atau di skema tersebut, Bapak Ibu bakalan orang pertama yang saya kepikiran untuk panggil saat menguji. Kurang lebih seperti itu. Lalu mengingatkan kembali ya Bapak Ibu ya, mungkin di sini nanti karena saya ditunjuk sebagai manajer sertifikasi, saya berharapnya Bapak Ibu asesor ini aktif ya,
aktif untuk komunikasi di grup ataupun mungkin japri ke saya, Mas ini saya udah 3 bulan nggak ada penugasan. Nah itu monggo, itu sangat-sangat saya sangat-sangat menunggu itu malah. Bulan nggak ada penugasan, gimana ini? Nah, itu mungkin saya takutnya ada keselip datanya atau mungkin Bapak Ibu karena saking nggak aktifnya, nggak pernah munculnya saya kelupaan. Nah, itu Bapak Ibu monggo bisa nyenggol saya, bisa japri saya kayak gitu. Jadi biar nanti, oh iya Pak, ini nanti kebetulan ada di sini mau bisa nguji atau enggak kayak gitu. Jadi mohon untuk Bapak Ibu yang misalnya sudah lama tidak ditugaskan bisa menyenggol saya atau japri saya agar segera saya prioritaskan untuk dapat menguji. Nah, untuk pengujiannya, untuk jadwal mengujinya pun nanti sebisa mungkin kami akan rata ya Bapak Ibu ya. Kita juga yang dipertimbangkan mungkin dari jaraknya ya, jarak dari tempat ujinya dan jarak lokasi dari Bapak Ibu. Nah, dengan adanya SDJ ini, kalau misalnya pelaksanaan SDJ kan lebih mempermudah. Jadi walaupun Bapak Ibu ada di Jakarta, ternyata yang diminta itu ada di Surabaya, ya mungkin kan lebih gampang, kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu jauh-jauh dari Jakarta ke Surabaya. Tapi kalau pelaksanaannya secara offline, tetap yang pertama yang kami pertimbangkan adalah jarak dari lokasi Bapak Ibu dan kesediaan asesor yang di kota tersebut. Kalau memang di Surabaya ternyata sudah banyak ya, misalnya kan di Surabaya atau Malang sudah banyak ya, kita prioritaskan yang di Malang terlebih dahulu atau di Surabaya terlebih dahulu. Kecuali memang kalau misalnya ternyata proyeknya di Malang membludak, mungkin kita akan nyenggol asesor Bapak Ibu asesor yang di Surabaya, di Madura dan di Jawa Tengah. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengingatkan untuk Bapak Ibu yang lama sudah tidak ditugaskan oleh LSP, monggo nyenggol saya, nyapa saya di WA, Japri atau nyapa Bu Nurul juga monggo. Mas monggo, Mas ini saya udah lama Kak dijadwalkan nih, gimana enaknya ada jadwal nggak di bulan-bulan ini, atau minggu-minggu ini, sangat-sangat boleh. Mungkin segitu saja pesan dari saya, karena mungkin ini juga sudah larut malam, nanti saya minta tolong Mas Adel untuk membantu menjelaskan tentang sistem sertifikasi jarak jauhnya dari LSPMKN. Sekian dari saya, Bentar, terima kasih, selamat. Mas Oh, Gep tanya, ya, nanti milihnya bisa lebih dari satu ya Mas yo? betul. Sesuai Teknisnya keahlian ya. dan minat Bapak Ibu, betul. Milih semua juga boleh kan ya, asalkan teknis ya. Nggih, betul. Boleh ya Nah, kan? Boleh. Heeh. nggih, mungkin terakhir tadi sempat disinggung Gubernur juga perihal itu. Jadi sebelum menguji kan mungkin Bapak Ibu sudah paham ya harus mempunyai teknisnya terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu yang belum mempunyai teknisnya, ini kan proyek yang paling sering atau paling banyak itu adalah pemasaran digital. Jadi Bapak Ibu yang belum mempunyai teknis pemasaran digital, monggo nanti akan diadakan refreshment ya Bapak Ibu. Refreshment sekali lagi karena apa ya istilahnya kan kalau pemasaran digital itu selalu berkembangnya itu cepat banget. Nah itu refreshment-nya tujuannya agar Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan standar dari LSP-nya. Nah nanti yang diuji itu kayak gimana, penilaiannya itu kalau belum masih kurang itu kayak gimana, terus cukup itu gimana, kalau melebihi standar itu kayak gimana. Nah itu nanti akan dijelaskan di refreshment tersebut untuk pemasaran digital. Nah, nanti untuk skema-skema yang lain kayak manajer digital marketing ataupun senior konsultan atau yang service excellent, content creator itu akan menyusul ya. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu segera dapat mengikuti sertifikasi refreshment di bidang digital marketing tersebut. Sekaligus ya Bapak Ibu, saat refreshment nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pengalaman SDJ. Sertifikasi jarak jauh pertama kali. Jadi pengalaman realnya Bapak Ibu, walaupun sebagai ASESI ya, misalnya Bapak Ibu sebagai ASESI, Bapak Ibu bisa mendapatkan pengalaman cara ujinya itu kayak gimana. Jadi Bapak Ibu yang jadi asesor pun bisa mendapatkan pengalaman sebagai asesor sistem SDJ sebagai asesor. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya dari Bapak Ibu ini ada yang sudah lama banget nggak disapa, sudah lama banget nggak tersentuh, nggak ada penugasan. Nanti sekali lagi mohon saya dijawil ya. Nanti mungkin juga saya mengingatkan sekali lagi buat Bapak Ibu ya yang belum mengirimkan data atau mungkin nanti bisa dicek di web BNSP ya. Kalau nama Bapak Ibu belum muncul di situ, berarti Bapak Ibu masih belum mengumpulkan data ke saya. Jadi saya masih belum bisa update data Bapak Ibu di web BNSP. Jadi belum bisa saya daftarkan di di homepage LSPMKN. Oke, seperti itu. Oke, sekian dari terima kasih. Mungkin segitu dari saya kembalikan ke Mbak Vira.
Baik, terima kasih kepada Mas Dedi atas sambutannya selaku manajer marketing kreatif nasional. Selanjutnya, untuk pembuatan akun asesor dan role play sertifikasi jarak jauh yang akan dipandu oleh Mas Adel. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Adel. Baik, terima kasih Mbak Safira. Selamat malam Bapak Ibu Asesor. Saya hormati. Di sini saya akan membantu untuk menjelaskan bagaimana dalam penggunaan sistem SCJ ini. Jadi langsung saja ya. Jadi pada halaman awal Bapak Ibu kan belum memiliki akun. Nanti pada tampilan awalnya akan seperti ini. Untuk pendaftaran registrasi akun bisa diklik pada bagian registrasi ini. Nah, setelah ini untuk pendaftaran akun sebagai asesor, dipilih yang asesor, lalu diisi. Untuk nama pengguna hanya kurang lebih 6-7 huruf saja. Lalu pengisian email, jangan lupa untuk memakai email yang masih aktif ya. Jadi untuk informasi atau notifikasi bisa langsung masuk ke email Bapak Ibu sekalian. Dan juga untuk yang nikah diisi sesuai data dari Bapak Ibu, nama lengkap Maaf juga. Mas, nggak kelihatan Mas itu Mas. Oh Kayaknya iya, nggak kelihatan. siap. Kecil banget. Kecil banget. Baik. Ulang dari awal, Mas. Kecil banget. Siap. Permisi apa udah cukup jelas sekarang tampilannya? Udah lebih jelas, Mas. Ya, jelas Mas. Alamatnya apa, Mas? Alamatnya sebelum masuk ini, Oh Mas. iya, saya bantu share di kolom chat ya. Oh, saya kirim di grup aja. Kirim di WA grup ya Mas Adel ya, Siap, Bu. linknya ya. Oke. Sip. Nah, untuk linknya sudah saya kirim di grup. Mungkin kalau mau dicoba dibuka juga bisa, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjutkan. Pada tampilan awal akan terpampang gambar seperti ini. Untuk pendaftaran akun, bisa diklik pada bagian registrasi di bawah dan dipilih yang asesor. Untuk nama pengguna, bisa Bapak Ibu isi dengan username atau nama singkat. Dan pada bagian email, dipastikan untuk menggunakan email yang masih aktif. Sehingga jika ada notifikasi atau informasi, bisa langsung tersalurkan kepada email Bapak Ibu. Juga diisi data pribadi, meliputi NIK, nama lengkap, nomor registrasi, yaitu RECMED, asesor, tempat lahir, tanggal lahir juga. Untuk tanggal lahir, bisa dipilih bagian ini. Kalau milih bulan, diklik pada bagian bulan, juga begitu juga tahun. Bapak Ibu pilih jika dirasa masih bisa ini. Untuk telepon, pendidikan terakhir, juga jangan lupa. Pekerjaan,
Jika tidak ada pekerjaan Bapak Ibu yang terdaftar di list ini, bisa dipilih yang lainnya. Gitu. Wilayah diisi nama kelurahan. Nanti akan langsung muncul otomatis. Dan untuk tanda tangan bisa langsung Bapak Ibu coret-coret pada trackpad atau pakai mouse, atau mungkin Bapak Ibu punya gambar atau foto tanda tangan, bisa diklik yang warna hijau ini, upload signature. Nah, nanti akan muncul untuk memilih file mana yang Bapak Ibu pilih, seperti itu. Sudah, diklik simpan. Jika semua sudah diisi, bisa Bapak Ibu cek kembali. Jika sudah dirasa sudah sesuai, bisa langsung kirim, nanti akan langsung otomatis terdaftarkan akunnya. Jika sudah terdaftar, maka akan tampilnya seperti ini. Apa sudah bisa dilihat tampilan berandanya? Mas, untuk nomor registrasi ngambilnya di mana, Mas? Nomor RECMET itu, Bu. Oh, MET ya? Iya, benar. Oke, baik. Untuk tampilan beranda apa sudah muncul? Bisa Bapak Ibu lihat? Apa masih belum berubah? Nah, Mas, ini berarti registrasi itu pakai email sendiri atau udah diregistrasiin ya kita? Pakai yang pribadi itu, Pak, yang rec MET itu, MET 000 itu. Baik, selanjutnya ya, untuk tampilan pada bagian awal milik asesor akan seperti ini. Ada jadwal untuk asesmen. Nanti sebagai tim kami, admin, akan menjadwalkan asesmen dan akan membantu untuk plotting asesor dengan hasilnya. Sesuai nama di sini, perannya sebagai asesor uji. Sini ada judul asesmen. Ini saya pakai trial gitu dulu ya. Dari TUK, tanggalnya juga, nanti sedia juga untuk link virtual meetingnya. Ada 2 linknya. Yang pertama ada yang per-assessment dan juga yang link assessment. Seperti itu. Untuk langkah awalnya, Bapak Ibu bisa klik pada detail sesi. Nah, nanti akan muncul di sebelah sini tuh nama-nama daftar asesi yang Bapak Ibu uji. Sini sebagai contoh ada nama Rizal Fauzi, juga nomor telepon dan emailnya juga. Setelah itu, Bapak Ibu cek pada bagian logo folder. Pada bagian ini ada persyaratan dasar. Bisa Bapak Ibu cek ya untuk tertulis di sini. Kalau mau ngecek bisa diklik lihat lampiran file. Sini ada filenya, tinggal diklik. Nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya, bukti administratif. Ada fotokopi KTP dan juga pas foto. Caranya sama untuk mengecek, tinggal diklik pada logo mata sebelah sini ada lihat lampiran file. Diklik lagi. Juga selanjutnya untuk KPL 1 dan 2. Caranya sama untuk melihat formnya bisa diklik pada bagian kanan ini, generate e-form. Nanti akan muncul tampilan e-form dari APL 1-nya. Ini untuk APL 1. Sudah terisikan. Untuk bagian close sebelah sini ya, sebelah kiri atas ada silang sebelah tulisan e-form. Dan juga APL 2 jangan lupa dicek juga. Sudah terisi oleh asesi untuk bagian kompetennya. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengchecklist bagian ini,
apakah asesmen dapat dilanjutkan, atau tidak dapat dilanjutkan. Dan juga diklik pada bagian ini untuk tanda tangan dan juga tanggalnya ya, approval, dan dipilih tanggalnya, apakah hari ini atau tanggalnya menyesuaikan dengan yang sesuai gitu. Jangan lupa diklik save warna hijau bagian bawah ini. Jika sudah, klik OK. Di close lagi, sebelah kiri atas ada logo silang. Lalu langsung lanjut pada bagian materi uji kompetensi. Oh ya, sebelum itu, pastikan untuk pada bagian awal, Bapak Ibu pilih metodenya, apakah observasi atau portofolio. Jika metode ini belum dipilih, maka pihak admin belum bisa merubah status menjadi pra-assessment seperti itu. Jadi pilih observasi, sebagai contoh. Untuk berkas-berkasnya pada bagian logo sebelah sini. Klik aja. Ini nanti akan muncul MUK-nya seperti itu. Yang pertama AK07. Sama diklik pada tulisan bagian kuning untuk membuka e-formnya. Tanggalnya bisa disesuaikan dengan tanggal berlangsungnya seperti itu. Pada bagian ini bisa di checklist untuk potensiasinya. Untuk potensi asesi di checklist salah satu ya Bapak Ibu, sesuai dengan hasil apa atau mungkin dari ini ya, basic dari asesinya, apakah dari hasil pelatihan yang berbasis kompetensi atau pekerja berpengalaman. Nah, itu nanti bisa disesuaikan dari APL 1-nya, yang ngumpulinnya dokumennya yang fotokopi ijazah dan sertifikat pelatihan atau surat pengalaman kerja gitu. Baik, selanjutnya untuk kolom cek lainnya bisa menyesuaikan. Dan jangan lupa juga dipastikan tanda tangan dan juga tanggal pada bagian bawah. Dan dipastikan juga untuk asesi mengisi tanggal dan tantangan juga ya Bapak Ibu. Jika sudah, diklik save. Bisa di close lagi. Nah, untuk pengisian form-form dari MUK kurang lebih sama caranya. Untuk membuka, diklik pada tulisan bagian kuning ini. Untuk bagian kolom checklist, tinggal diklik saja. Jika sudah, juga bisa close. Nah, untuk bagian DIT atau 04A, sedikit menambahkannya Mas Azril. Siap. Oke, mungkin Bapak Ibu untuk form MUK 2023 terbaru dari MKN, mungkin yang sudah pernah menguji ya, kalau dulu itu kan kita pakai checklist observasi dan tugas praktik demonstrasi. Nah, di form yang terbaru ini kita sudah menggunakan daftar instruksi terstruktur. Jadi nanti di sini, di form ini, asesi itu sudah ditugaskan untuk melakukan presentasi. Jadi biasanya nanti saat asesmen, asesi itu sudah membawa bahan presentasinya yang akan dipresentasikan. Nah, nanti jadi asesi nggak perlu mempraktekkan dari awal. Contohnya asesi nggak perlu mempraktekkan melakukan riset di Google Trend, itu nggak perlu. Jadi asesi tinggal menunjukkan presentasi hasil risetnya yang sudah dikerjakan sebelumnya.
Ya, jadi dalam bentuk presentasi. Jadi Bapak Ibu tinggal mengecek aja di situ nanti bisa di scroll ke bawah Mas Adel. Nah, di situ kan ada langkah-langkahnya nih. Itu kan ada kayak presentasi hasil produk overview. Nah, itu apakah sudah ada, terus hasil identifikasi target pasar apakah sudah ada di presentasinya asesi. Nah, Bapak Ibu tinggal memastikan itu aja. Jadi asesinya nggak perlu mempraktekkan ulang, nggak perlu mempraktekkan membuat produk overview itu nggak usah, nggak perlu mempraktekkan membuat target pasar itu nggak usah karena sudah dikerjakan sebelumnya. Jadi asesinya tinggal presentasi saja. Nah, itu untuk form 4A ya. Jadi beda dengan kayak CLO kemarin atau tugas praktik demonstrasi yang memang harus dipraktekkan ya. Nah ini asesi tinggal presentasi dari tugas-tugasnya saat pelatihan, setelah pelatihan. Nah itu pun biasanya setelah pelatihan memang sudah disiapkan ya, asesinya itu sudah disiapkan untuk langsung membuat tugasnya atau membuat presentasinya. Jadi nanti asesor tinggal mengecek itu, mengecek tugas presentasi tersebut yang sudah dikerjakan setelah pelatihan tersebut. Kayak gitu. Lanjut Mas Adel. Siap, terima kasih Mas Gap untuk tambahannya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Mas Gabriel, untuk form 04A pada DIT ini, nanti asesi akan langsung mempraktekkan atau mempresentasikan hasil tugas mereka yang telah mereka kerjakan seperti itu. Untuk bagian jangan lupa juga, sekali lagi jangan lupa pada bagian tanda tangan asesor untuk di checklist dan juga tanggalnya seperti itu. Dan dipastikan juga untuk asesi juga telah terisi tanda tangannya Bapak Ibu seperti itu. Jika sudah sama, jangan lupa pada bagian bawah ini ada tombol warna hijau tulisan save untuk menyimpan. Setelah selesai, terus lagi. Nah, untuk pada bagian form IA 04B, penilaian proyek singkat atau kegiatan lainnya, nanti Bapak Ibu bisa menanyakan sesuai pertanyaan yang ada di form ini dan menuliskan tanggapan jawaban dari asesi seperti itu. Jadi bisa langsung diketikkan di sebelah sini sebagai contoh aja ya. Sedikit menambahkan, jadi Bapak Ibu di form 4B ini itu adalah kumpulan pertanyaan dari hasil presentasi asesi yang sudah dipresentasikan tadi. Nah, untuk pertanyaannya ini bisa ditanyakan saat asesi presentasi maupun setelah asesi presentasi. Nah, untuk form ini wajib diisi ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan ada form ini ya PMO, pertanyaan mendukung observasi, itu kan tidak wajib. Nah, tapi kalau untuk ini itu sifatnya wajib diisi dan cara menanyakannya itu wawancara ya Bapak Ibu ya. Jadi asesinya nanti di Bapak Ibu wawancara sesuai dengan pertanyaannya, nanti asesinya menjawab, tanggapannya ditulis di situ. Nah, tanggapannya ini nggak perlu ditulis semuanya, tapi ditulis intinya aja itu seperti apa, disingkatkan ya, dipadatkan, nanti ditulis di kolom tanggapan tersebut. Tapi note juga ya, jangan sampai dituliskannya itu kayak sudah sesuai, asesi sudah mampu, asesi sudah tanggap, gitu jangan ya. Jadi inti dari tanggapan asesinya itu seperti apa, itu yang dituliskan di kolom tanggapan. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Adi. Ya, terima kasih Mas Gabriel. Jadi dipastikan untuk tiap kolom tanggapannya ini diisi sesuai tanggapan dari asesi. Dan jika itu terisi semua, sekali lagi jangan lupa untuk diisi sesuai dengan pada bagian sebelah sini. Untuk kompeten bisa dipilih pada bagian kompeten atau belum kompeten juga bisa dipilih belum kompeten seperti itu. Dipastikan juga untuk tanggal tanda tangan terisi milik asesi maupun juga asesor. Itu. Klik save.
Jadi kurang lebih untuk pengisian form-formnya dari MUK seperti itu semua ya Bapak Ibu. Diklik generative form, diisi tanggal dan juga kolom-kolom checklist yang ada pada formnya. Untuk menyimpan, langsung klik save pada bagian bawah, close. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin proses dari asesmen seperti itu, mungkin dari Mas Gabriel ada tambahan? Sedikit tambahan Mas Adel di form IA 06 6A bisa kembali ke muka di halaman kedua, Pak. Oke. Oke, itu yang ya, nah itu bawahnya IA 06A. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada DPT ya. IA 06A itu DPT. Nah, ini nanti Bapak Ibu jangan lupa mengingatkan asesinya ya. Nah, form ini nanti itu muncul di akun asesinya. Jadi Bapak Ibu mengingatkan asesinya, Mas Mbak nanti itu coba login ke akun NAS, akun SCG-nya, akun asesnya. Coba dicek di materi uji kompetensi, dicari form IA06. Nah, itu nanti tolong diisi terlebih dahulu ya. Nanti Bapak Ibu di sini kalau sudah asesnya sudah mengisi nih, Bapak Ibu bisa menentukan kompeten dan belum kompetennya. Kurang lebih seperti itu. Coba ke bawah Mas Adel. Nah, ini kan karena belum diisi jadi masih belum bisa. Kayak gitu sih. Udah, itu ya. Nanti yang perlu diisi akses itu form IA06 ini, 6A ya, di save dulu, di close Mas Adil. Lalu sama ada di umpan balik. Nah, untuk umpan balik ini dimintakan setelah asesmen ya. Nanti kalau asesmen sudah selesai, terus asesor sudah menyatakan asesnya kompeten, nah nanti asesor memintakan asesi untuk mengisi form umpan balik ini sebelum kembali ke lobby utama. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Gabriel tambahannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kurang lebih proses pendaftaran akun dan juga asesmen pada sistem SJJ ini seperti itu. Mungkin kalau ada kendala atau pertanyaan bisa ditanyakan sekarang. Mungkin Anda masih bingung untuk pendaftaran atau alur dari proses asesmen ini. Silakan. Izin bertanya, Mas. Ya, silakan Ibu. Ya, berarti nanti pada saat kita melakukan asesmen itu, asesi itu juga mengakses akunnya dia ya? Iya, benar. Jadi untuk asesi itu pendaftaran akunnya itu dilakukan sebelum prasesmen, Bu. Jadi asesi bisa mendaftarkan akun, terus memilih asesmen atau skema yang mereka ingin ujikan seperti itu. Jadi sewaktu asesmen juga tinggal langsung berjalan seperti asesmen pada umumnya. Seperti itu. Ya, terima kasih, Mas. Siap, sama-sama. Mungkin yang lain ada pertanyaan atau kurang jelas? Bapak Ibu, mohon izin bisa diikuti ya penjelasan Mas Adel. Oh, kita mungkin praktek langsung ya. Saya sudah bikin akun asesor, sudah jadi. Oh, siap, bagus. Ya, Pak. Langsung dilaporkan di WA Group, Mas. Jadi yang sudah mendaftarkan akun bisa rilis di WhatsApp grup Bapak Ibu sekalian. Memudahkan kita untuk cekan akunnya seperti itu. Betul. Ini juga mengingatkan kembali ya Bapak Ibu untuk ini untuk pendaftaran akun dan cara pengujiannya nanti itu sudah ada manual booknya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca-baca terlebih dahulu, mengulik-ngulik terlebih dahulu, monggo. Nah, intinya nanti untuk prakteknya itu kurang lebih seperti yang dijelaskan Mas Adel tadi. Nah, itu nanti formnya itu harus terisi semua ya Bapak Ibu. Tadi kan dicontohkan beberapa. Intinya itu sama sebenarnya. Bapak Ibu tinggal mencentang kompeten kayak gitu, terus mencentang tanda tangan, terus mengganti tanggalnya, kurang lebih seperti itu aja sih. Lalu kecuali yang form IA06 atau DPT pertanyaan tertulis selesai sama umpan balik.
Nah, itu dua form ini yang mengisi nanti itu asesi. Jadi asesi harus mengisi IA06, asesi harus mengisi terlebih dahulu, baru Bapak Ibu bisa memberikan rekomendasi. Ya, nanti kalau sedangkan umpan balik itu asesmennya sudah selesai dulu, sudah dinyatakan kompeten atau belum kompeten, baru Bapak Ibu menyuruh asesinya untuk mengisi form umpan balik. Kurang lebih seperti itu. Intinya tuh sama aja sih kayak apa ya? Kayak pengisian MUK saat offline. Nah, ini bedanya cuma dibuat sistem online-nya gitu aja sih. Nah, nanti kalau misalnya nih Bapak Ibu salah dalam pengisiannya, nah itu nanti akan dibantu Mas Adel, admin ya. Nanti admin itu bisa masih bisa mengakses MUK-nya, kecuali nanti saat pra-assessment, ya kan tadi saat ada proses pra-assessment dan assessment. Nah, sebelum menuju proses assessment, asesor wajib mengecek data APL1 dan APL2 dan sudah memberikan rekomendasi kepada asesinya. Karena kalau belum memberikan rekomendasi asesmen dapat dilanjutkan di apel 2-nya, itu nanti asesi ini itu nggak bisa dilanjutkan ke proses asesmen. Jadi seperti itu. Jadi misalnya nanti nih, misalnya paginya atau siangnya nanti kita proses asesmen dari admin akan memandu asesi untuk melakukan proses pra-assessment. Nah, nanti malamnya tugasnya Bapak Ibu asesor untuk mengeceki dokumen APL1 dan APL2 dari asesi. Dan jangan lupa untuk merekomendasikan asesmen dapat dilanjutkan. Kurang lebih seperti itu. Jelas nggih? Atau ada yang perlu ditanyakan nih? Monggo. Saya mau nanya Mas Gabriel. Monggo Pak Faris. Ya, kalau di registrasi itu kan cuma muncul 2 rules ya. Ada asesi sama asesor ya. Betul. Tadi kan kita bikin akun untuk asesor. Yang Betul, mau Pak. saya tanya, kalau kita sebagai TUK itu ada dashboard khusus nggak? Karena biasanya kan TUK itu membutuhkan kayak semacam daftar hadir, kemudian ya data-data APL1, APL2 itu kan sebetulnya yang biasanya sering menyiapkan kan TUK ya. Betul. Termasuk yang Ada. Di APL berapa tuh ya? 1 apa 2 yang harus ada tanda tangan admin LSP itu ya. Betul, Pak. Nah, kadang-kadang cek dulu yang mungkin asesor ada yang terlewat gitu. Nah, Betul. itu ada nggak ya? Nah, untuk TUK nanti itu ini otoritas khusus dari ini ya Pak, admin LSP. Jadi nanti yang mendaftarkan TUK itu admin LSP. Kayak gitu. Jadi nanti akunnya TUK nanti jatuhnya jadi akun admin, Pak. Artinya tiap TUK nanti dapat akun sendiri-sendiri juga. Betul. Akun admin Oke. sendiri-sendiri. Oke. Oke, Mas. Makasih, Mas. Siap. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu? Mas Jadi Gabriel, untuk TUK nanti yang mendaftarkan itu admin ya. Jadi TUK nggak bisa daftar sendiri. Jadi harus admin yang mendaftarkan. Oke, monggo Pak Delta. Mas Gabriel mohon izin. Kalau Pak. Enika sama email saya kan sudah terdaftar ya, Mas? Apa sudah terdaftar ya? Sudah. Penjenengan kemarin sudah daftar di Trenus ya, Pak? Iya. Oke, pun nanti coba saya tanyakan ke super usernya apakah bisa didaftarkan double ke LSP yang lain di LSP MKN gitu nggih. Oke, makasih. Ya, Pak. Ibu ada yang perlu ditanyakan? Ini saya cek WA ya. Sudah jelas? Nanti sekali lagi kalau misalnya masih belum jelas, nah nanti akan ada manual booknya yang akan di-share dan di konsumnya yang akan di-share di grup WA. Nah, kalau misalnya masih belum setelah membaca manual book terus melihat recordnya belum jelas, nanti masih ada batch 2. Nanti Bapak bisa join di batch 2. Kayak gitu. Bisa memperhatikan disimak lagi di yang batch kedua. Oh, berarti Rabu bisa ikut lagi ya, Mas ya? Oke, monggo. Nah, Rabu boleh ikut lagi, berarti nanti setelah penjelasan malam ini, terus nanti baca manual booknya, baru hari Rabu praktek lagi gitu ya. Berarti lebih baik kita punya 2 device gitu ya, satu untuk praktek, satu untuk Zoom gitu ya. Oke. Ya, oke. Kayak gitu. Nah, nanti untuk SOP-nya ya Bapak Ibu, SOP SCC-nya akan menyusul
Nah, nanti itu perihal cara teknisnya, mulai dari Zoom meetingnya itu nanti asesinya awalnya di mana, terus nanti asesor mulai berperannya itu saat apa, nah itu nanti akan ada di SOP-nya. Nah, nanti SOP-nya akan segera saya buatkan dan segera saya share di grup juga. Nah, ini mungkin yang perlu banget diingat, sangat-sangat perlu diingat ya oleh Bapak Ibu. Nanti kan ini saat assessment itu akan di break room ya. Jadi nanti setiap asesor tuh mempunyai room Zoom ini ya, Zoom meeting ini ada roomnya masing-masing. Nah, di setiap room itu Bapak Ibu mohon di awal sudah melakukan record ya. Jangan sampai ketika asesmennya udah berjalan Bapak Ibu baru record. Jadi dari awal ketika Bapak Ibu sudah dimasukkan, dipindahkan di room masing-masing, Bapak Ibu semuanya harus sudah record Zoom-nya. Karena Zoom-nya recordnya nanti akan digunakan sebagai laporan ya. Jadi recordnya dari setiap ya asesmen yang sudah dilakukan itu akan di kolektif oleh admin itu nanti sebagai arsip, sebagai bukti kalau asesmen sudah benar-benar dilakukan. Kurang lebih seperti itu. Itu penting banget record saat Zoom. Nah, nanti pun ya namanya manusia pasti ada lupanya, yaitu nanti admin akan keluar masuk mengeceki satu-satu di room Bapak Ibu. Itu aja sih. Itu yang PR banget, yang sangat-sangat penting ya, fatal banget. Harus mohon diingat oleh Bapak Ibu asesor semuanya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Izin berarti untuk ujian itu tetap akan didampingi admin. Seperti tadi Mas Gabriel menyampaikan berkenaan dengan record. Misalkan kita lupa dan seterusnya mohon izin, berarti nanti tetap akan dikawal oleh admin, Gih. Oke, betul Pak. Tapi nanti nanti kan saat asesmen dimulai, nah itu nanti adminnya akan bergantian Pak, mengeceki asesornya satu-satu, mengingatkan kayak gitu. Tapi adminnya nggak mendampingi mulai awal sampai akhir enggak. Soalnya admin akan standby di lobby utama atau di ruang Zoom utama kayak gitu. Siap. Terima kasih. Oke, siap Pak. Pak Ipung ini bagaimana kabarnya Pak Ipung? Pangestuni pun, tapi ini saya masih bertapa dulu ini, maksudnya nggak memperlihatkan wajah. Oke, siap Pak. Siap ditugaskan pokoknya. Oke, siap. Ditunggu ya Pak. Monggo. Insyaallah. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Mas Gabriel mau tanya, Mas Gabriel. Oke, Pak Edi, monggo. Apakah di e-form ini ada sistem notifikasi seandainya ada sebuah isian yang belum diisi, dia bisa mengingatkan kita? Betul, Pak. Nanti kalau misalnya ada yang belum kecentang, itu nanti ada stoppernya. Ada error atau mungkin nggak bisa, nanti di save itu nggak bakalan bisa, Pak. Oke, itu penting itu. Tapi Betul. dia tidak menunjukkan arah apa namanya apa yang belum diisi, ditunjukkan juga. Iya, ada ininya, ada semacam keterangannya nanti. Oh, ada ya. Oke, Ya, baik. Pop-up-nya ada pop-up gitunya, Pak. Oke. Monggo, Mas, apakah ada lagi? Mas mau nanya, ya Iya, Bu, sebelum asesmen itu nanti kan biasanya kan ada ini ya, ada pelatihannya kan. Betul. Nanti itu by Zoom atau langsung ada aplikasi langsung pelatihan nanti mengerjakan sendiri-sendiri. Ini untuk asesinya ya, Bu ya. Nah, untuk asesinya ini tergantung Bu. Nanti sesuai TUK-nya. Nah, yang mengadakan pelatihan kan sebenarnya bukan LSP ya Bu ya. Jadi kan LSP kerjasama dengan LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, universitas, nah dan berbagai macam lembaga lainnya. Nah itu nanti saat pelatihan itu di hari terakhirnya asesi harus sudah ditugaskan untuk membuat presentasinya. Nah kalau di satu kelas nih, misalnya di satu kelas itu mereka kan pelatihannya itu selama 6 bulan ya kalau nggak salah. Dan itu secara online, secara video conference kayaknya kalau nggak salah. Itu juga ada videonya. Nah itu mereka ada websitenya sendiri. Nah saat sebelum mengikuti sertifikasi itu biasanya mahasiswanya itu sudah harus mengerjakan semacam final project, Bu. Nah final project-nya dari satu kelas itu sudah disesuaikan dengan standar dari LSP. Makanya kenapa ketika dari satu kelas langsung bisa mengikuti sertifikasi karena memang tugas yang dikerjakan atau final project yang sudah dikerjakan oleh pesertanya itu sudah sesuai dengan yang ada di form MUK LSP MKN. Seperti itu. Oke. Jadi itu jangka panjang gitu ya, nggak seumpama nih.
pelatihannya 1 hari atau seminggu, mungkin ada yang online-nya itu, terus langsung ke sertifikasi masuk di situ, atau gitu. Oke, Bu. Boleh. Untuk pelatihannya kan sesuai yang menyelenggarakan ya, Bu ya. Kalau MKN kan, kalau LSP kan cuma sertifikasinya aja. Nah, kalau di satu kelas kan memang jangka panjang 6 bulan. Kalau di P4S, ya TUK P4S itu biasanya 3 hari. Lalu ada dari LPK yang lain itu ada yang 6 hari. Kayak gitu sih, Bu. Tergantung sesuai kebutuhan. Intinya nanti saat selesai pelatihan sebelum sertifikasi, asesinya ini sudah diarahkan untuk membuat final project-nya atau presentasinya itu. Jadi saat assessment atau saat sertifikasi, asesi tinggal menjelaskan, mempresentasikan tugas-tugasnya saat pelatihan itu tadi sih, seperti itu. Jadi Mas Nun. Oke. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup jelas nggih? Atau mungkin nanti biar ini dulu ya, setelah dapat pengarahan dikerjakan sendiri-sendiri gitu ya. Baru Rabu sekaligus nanti ada batch kedua, sekaligus nanti kita kalau misalkan ada kendala kan bisa langsung disampaikan di situ ya, atau nanti Wapri gitu. Oke. Nanti kalau misalnya sekarang masih belum ada pertanyaan, nanti bisa dibaca manual booknya, terus rekodnya dilihat lagi. Kalau masih bingung, nanti Rabu bisa join kembali. Bisa ditanyakan saat hari Rabu. Mungkin seperti itu aja sih tambahan dari saya, Mbak Vira. Monggo saya kembalikan ke Mbak Vira. Baik, terima kasih kepada Mas Gabriel dan Mas Adel atas panduan dan tambahannya. Semoga dapat membantu Bapak Ibu asesor untuk membuat akun dan sertifikasi jarak jauh. Semoga dapat membantu Bapak Ibu asesor juga pada saat sertifikasi jarak jauh. Mungkin sebelum saya tutup malam hari ini, mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Nurul, Ibu Maranatha, Mas Gabriel, atau Bapak Ibu asesor yang lain. Saya malah pengen dengar dari Bapak Ibu asesor. Monggo. Atau nanti langsung ini aja ya, langsung dilakukan aja, langsung dikerjakan gitu aja Mbak Vira. Dari saya mungkin sudah cukup Mbak Vira. Baik Ibu, sebelum saya tutup hari ini, Mbak Vira bisa mohon menambah Bapak. izin Oh iya, terakhir. silakan Mas. Ini ya Bapak Ibu, sedikit menambahkan kalau LSP MKN ini sudah ada websitenya. Ya, websitenya www.lspmarketingkreatif.com. Nah, itu bisa dicek. Jadi di situ ada info, ada skema-skema apa saja yang ada di LSP MKN, lalu ada daftar harga. Nah, itu daftar harga yang di situ itu otomatis cuma harga publish ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mau mengadakan sertifikasi sendiri, monggo japri saya. Saya kasih potongan harga banyak buat Bapak Ibu asesor semuanya. Linknya Gitu ya. di-share di grup ya, Mas. Oke, Mas Adel minta tolong ya link websitenya LSPMKN. Lalu juga sudah ada IG-nya. Nah, monggo jadi Bapak Ibu yang main IG di follow juga, dibantu untuk meramaikan postingan-postingannya, dibantu komen-komen gitu ya. Nanti kalau kami posting-posting, mungkin siapa tahu juga sudah ada Bapak Ibu, ada foto Bapak Ibu di IG kami kan juga siapa tahu gitu ya. Nanti Mas Adel minta dibantu juga ya link LSPMKN website sama IG Instagramnya, dibantu follow-follow gitu. Itu Mbak Vira. Terima kasih Mas Gabriel. Sebelum saya tutup, silakan menyalakan kamera Bapak Ibu untuk kita foto bareng. Silakan dinyalakan kameranya, monggo. Sudah semua apa belum? Ya. Baik, saya mulai.
Ibu sudah siap kita mau dereng. Siap. Nggih, sampun. Saya hitung nggih. 1, 2, 3. Nggih. Sekali lagi Bapak Ibu silakan. 1, 2, 3. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu untuk malam hari ini. Selanjutnya saya tutup nggih. Semoga panduannya dari Mas Adel. Terima kasih juga kepada Ibu Nurul, kepada Ibu Maranata, kepada Mas Gebu juga untuk menyempatkan pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu asesor yang sudah menyempatkan hari ini. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Matur Ibu. nuwun, kita tunggu hari Waalaikumsalam Rabu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sudah ini sudah ngisi ya hari Rabu nanti kita bincang lagi nggih. Ya, Mas nggih. Gabriel jangan lupa websitenya sama IG di link. Nggih, siapa? Dengan follow nggih. Ya. Oke, langsung di Terima follow kasih. ya kita ya. Pak Delta, habis ini saya Diviralkan, telepon ya Pak. viralkan. Makasih. Oke, Mas.